Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu guru dan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryakil, saya dari kelas 12 A10 dan saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks cerita yang berisi tentang hal-hal yang berbau fiktif atau mitos, atau juga bisa disebut juga dengan legenda, yang diciptakan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita yang kita tidak tahu pasti siapa pengarangnya. Lalu perbedaan dari teks cerita sejarah dan teks sejarah terdapat pada isinya, yang dimana teks cerita sejarah berisi tentang hal-hal yang berbau fiktif, sedangkan teks sejarah berisi tentang hal-hal yang faktual. Lalu struktur dari teks cerita sejarah adalah, pertama, merupakan orientasi, yang dimana orientasi itu merupakan perkenalan tokoh-tokoh dari teks cerita sejarah tersebut. Lalu ada pengungkapan peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konflik atau permasalahan. Lalu terdapat konflik merupakan awal mula dari permasalahan dari teks cerita sejarah tersebut. Lalu ada klimaks atau puncak dari permasalahan dari teks cerita sejarah tersebut. Lalu ada resolusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Lalu ada koda yang merupakan pesan moral dari teks cerita sejarah tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang kaidah teks cerita sejarah, kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah tersebut. Pertama, menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu seperti pada zaman dahulu kala dan pada saat itu. Lalu menggunakan kata sifat seperti cantik, dermawan, menawan, dan sebagainya. Lalu ada kata kerja, contohnya seperti memukul, memakai, menanam, dan lain-lain. Lalu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, kamu, dan mereka, dan sebagainya juga. Lalu saya akan melanjutkannya. Yang kelima dari teks cerita sejarah adalah ciri-cirinya, yang dimana ciri-ciri pertama dari teks cerita sejarah adalah sama seperti kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah, sama-sama menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Lalu yang kedua, tentu saja berisi hal-hal yang berbau fiktif serta faktual juga. Lalu yang ketiga, terdapat tokoh-tokoh yang memerankan atau yang mengisi teks cerita sejarah tersebut. Lalu yang kelima, tentu saja tempat kejadian yang terjadi atau berkaitan dengan teks cerita sejarah tersebut. Baiklah, sekian dari hasil pengamatan saya mengenai teks cerita sejarah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.